kita diberi cuaca yang cerah hari ini. Ada rasa kekhawatiran memang, kemarin sore kan sempat turun hujan. Jadi saat ini keadaan cerah, jadi acara boleh berlangsung dengan lancar. Kemudian HPS tahun ini memang mengagendakan UMKM Basar dari VKM Utara, ada 7. Kegiatan Bazar Hari Pangan Sedunia yang ke-43 diadakan di Paroki SVAP Surabaya. Berbagai kuliner olahan non-beras disajikan oleh anggota PSE KVKPAN Surabaya Utara. Berikut liputannya. Dalam memperingati Hari Pangan Sedunia yang ke-43, PSE KVKPAN Surabaya Utara menyelenggarakan acara Bazar UMKM dan Lomba Cipta Kreasi Olahan Non-Beras di Paroki Santo Vincentius Apaulo pada hari Minggu 5 November 2023. Berbagai macam produk makanan dan minuman yang disajikan di tiap-tiap stand diolah dengan menggunakan bahan-bahan tradisional yang mudah didapat. Untuk dapat menarik minat belanja pembeli, peserta bazar mengemas produk secara modern dan higienis, serta mendekor stand mereka dengan berbagai ornamen dan pernak-pernik. Konsep dekor stand yang ditampilkan mulai dari suasana pedesaan hingga minimalis. Kegiatan yang dimulai pada pukul 6 pagi ini dibuka secara umum dan akan berakhir pada pukul 1 siang. Untuk menambah kemeriahan acara, ditampilkan berbagai hiburan dan juga penampilan live music dari grup akustik The Terrace. Ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diberi cuaca yang cerah hari ini. Ada rasa kekhawatiran memang, kemarin sore kan sempat turun hujan. Jadi saat ini keadaan cerah, jadi acara boleh berlangsung dengan lancar. Kemudian HPS tahun ini memang mengagendakan UMKM Basar dari VKM Utara, ada 7 paroki VKM Utara, ditambah lagi ada booth dari Widya Mandala, kemudian ada Expo UMKM juga dari Matra Mabilis dan juga dari SMK Saint Louis. Dalam Lomba Cipta Kreasi Olahan Non-Beras, ada 7 paroki yang turut berpartisipasi dalam mengikuti perlombaan. Paroki Santo Vincentius Apaulo, Paroki Kristus Raja, Paroki Ratu Pecinta Damai, Paroki Santa Maria Tak Bercela, Paroki Kelahiran Santa Perawan Maria, Paroki Santo Marinus Yohanes, dan Paroki Santo Mikael. Berikut testimoni juri dan romo setelah mencoba hasil kreasi olahan makanan dan minuman para peserta. Selamat siang semuanya, selamat Hari Pangan Sedunia. Secara khusus selamat untuk UMKM
wilayah VKEP Surabaya Utara, khususnya Paroki KR yang hari ini membuat olahan-olahan dari bubur, kolak, ubi ungu seperti pelangi. Setelah hujan muncullah pelangi. Ini kreativitas salah satu UMKM yang dari Paroki Kristus Raja yang dilombakan bersama dengan UMKM dari 7 paroki KVKPAN Utara. Jadi menindaklanjuti dari kegiatan Hari Pangan Sedunia, di mana ada keberlanjutan dan kelangsungan pangan melalui UMKM, ini merupakan sebuah perwujudan pelaksanaan dari program gereja. Jadi kita yang ada di KVKPAN Utara ini mengadakan kegiatan yang secara khusus mengangkat keluarga-keluarga yang ekonominya prasejahtera, lalu didampingi oleh PSC paroki masing-masing, lalu diikutkan di dalam basar dan perlombaan ini. Dengan demikian tujuan dari UMKM ini adalah pemberdayaan umat kita supaya nanti dikenal oleh seluruh umat yang membutuhkan produk-produk pemberdayaan. Selain itu, bahan baku dari kegiatan yang ada di basar ini dan lomba-lomba semuanya mengangkat bahan pangan lokal yang ditanam, yang dirawat, yang dipanen, lalu diolah dari alam sekitar ya lingkungan kita sendiri, tidak dari bahan baku yang import, misalnya tepung terigu atau bahan-bahan makan lokal import, misalnya kedelai, tidak. Kita sungguh-sungguh ingin menghargai produk-produk petani dari lingkungan kita sendiri. Maka ini sebagai salah satu wujud bahwa gereja melalui PSE, melalui HPS ini sungguh-sungguh mewujudkan semangat pemberdayaan, semangat mencintai makanan lokal dengan bahan baku lokal, dengan kreativitas yang didampingi oleh tim PSE. Ini kroket singkong, itu gurihnya nggak terlalu apa ya, bukan gurih micin, tapi ini alami. Kalau biasanya itu kan kentang, tapi ini bisa diambil dari singkong. Dan ini menurut saya kroketnya ini enak, apalagi kalau pas anget-anget. Sebentar lagi hujan, wah lebih mantap. Terima kasih. Selamat siang. Saya lagi di Basar UMKM di Paroki SPAP. Kebetulan tahun ini SPAP jadi tuan rumah dari Hari Pangan Sedunia di KVKPAN Utara. Saya baru saja mencicipi salah satu makanan yang dikreasikan oleh wakil umat di SPAPS. Sesuatu yang menurut saya enak karena tidak menduga dari bahan-bahan yang berbeda yang biasanya tidak dipandang sebagai bahan yang mahal, tetapi menghasilkan makanan yang enak. Saya berharap acara-acara seperti ini bukan hanya menjadi sebuah panggung setahun sekali, tetapi juga menjadi kegiatan yang bisa menyemangati umat untuk menghasilkan kreativitas yang bukan saja menambah penghasilan umat, tetapi juga bisa menambah wawasan umat untuk lebih kreatif mengelola bahan pangan yang ada, sehingga kita tidak tergantung pada pangan-pangan yang mainstream, tetapi bahan-bahan pangan alternatif ternyata bisa dibuat sesuatu yang enak seperti pastel tutup ini. Terima kasih. Ini sajian dari Paroki Kelsapa dalam rangka HPS ke-43 menyajikan makanan sajian stuffed sweet potato. Saya sudah merasakannya. Memang aku bukan ahli tester,
tapi yang penting saya sudah merasakan enaknya. Dari apa namanya? Cilembu. Dari Cilembu. Kemudian ada telurnya. Yang saya lihat cukup unik ialah penyajiannya dengan bahan-bahan alami dari kayu-kayu. Cukup bagus. Terima kasih chef internasional dan interlokal. Isinya ini yang dibawa ini kentang, mashed potato, kentangnya dikukus dulu, terus dikasih bumbu-bumbu. Setelah itu di atasnya dikasih salmon, salmonnya kayak di smoke dulu, kayak dipanggang sedikit, terus baru di atasnya dikasih saus mentai. Ya, kami dari PSE Santo Marinus Johannes memperkenalkan masakan mashed potato salmon mentai. Acara ini juga sangat-sangat bermanfaat bagi UMKM yang selama ini terus berkembang dan terus berkembang sehingga PSE kemudian di kemudian hari bisa lebih berkembang lagi untuk mewadahi UMKM yang ada di tiap-tiap paroki. Kira-kira begitu dari kami PSE Marinus Johannes. Kehadiran Romo Bowo selaku Komisi PSE Keuskupan Surabaya memberikan beberapa tanggapannya tentang kegiatan bazar saat ini, serta sekaligus menjelaskan tema HPS tahun ini. Saya Romo PSE Keuskupan Surabaya, Romo Bowo, menyampaikan kepada umat bahwa tema PSE HPS kali ini adalah keberlanjutan dan keberlangsungan pangan bagi pelaku UMKM, dengan maksud bahwa para pelaku UMKM ini yang memproduksi pangan dari sumber daya lokal hayati yang ada di daerah-daerah, dan kemudian kita menanggapi apa yang menjadi isu global sekarang adalah krisis pangan karena Super El Nino, karena perubahan iklim yang ekstrim. Para pelaku UMKM dengan giat menjadi bagian dari penunjang ekonomi kerakyatan dengan usaha mikro, kecil, menengah ini. Para pelaku UMKM memiliki semangat untuk menata bersama kehidupan ini agar ekonomi umat diperhatikan pasca pandemi ini. Bahwa dengan pelaku UMKM dengan sendirinya para PSE paroki di setiap Keuskupan Surabaya dengan giat mendampingi, menemani mereka dalam proses pemberdayaan ekonomi umat. Maka HPS kali ini tentu baik untuk yang keempat kali. Yang pertama ada di Piket Surabaya Barat, ada di Paroki Alkon. Yang kedua ada di Paroki Santo Hilarius Kepu, Kepikepan Madiun. Yang ketiga di Gua Maria Blitar, Kepikepan Blitar. Yang keempat di sini di SAV Midodaren untuk Kebupaten Surabaya Utara. Dan yang terakhir besok tanggal 26 November di Paroki Kobudus dalam giat HPS untuk para religius Tarekat Hidup Bakti Keuskupan Surabaya yang mengangkat karya pastoral mereka dalam eko pastoral, dalam kecintaan lingkungan hidup, merawat keutuhan ciptaan sebagai amanat dari ensiklik Laudato Si dan Laudate Deum. Mereka berusaha untuk berkolaborasi dalam misi PSE ini, pemberdayaan masyarakat lokal, dan ekonomi lokal, dan juga merawat keutuhan ciptaan. Terima kasih. Dan sebagai penutup acara, panitia mengumumkan hasil pemenang Lomba Cipta Kreasi Olahan Non-Beras dan pemenang Lomba Stand Bazar UMKM terbaik. Ya, juara
berhak mendapatkan piagam penghargaan dan juga uang tunai senilai 200.000. Ya, berikutnya juara kedua diraih oleh Paroki Marinus Yohanes dengan piagam penghargaan dan uang senilai Rp300.000. Dan puncaknya adalah pertama yang diraih oleh Paroki Kelahiran Santa Perawan Maria yang akan mendapatkan piagam dan uang tunai senilai Rp400.000. Terbaik kedua diraih oleh SMTB. Selamat ya Ibu. Oke, juara terbaik pertama diraih oleh tuan rumah yaitu SPAP. Sekian berita hari ini. Ikuti terus informasi terkini dari reportase Komsus KR. Saya Gilda dan seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.